Baik Bapak Ibu, kegiatan akan segera kita mulai. Mungkin 1 atau 2 menit lagi sambil menunggu beberapa Bapak Ibu yang lain serta yang lain masih loading untuk masuk Zoom ya. Mungkin Bapak Ibu bisa siapkan dulu ya. Mungkin camilan santai atau kopi atau teh sambil kita sharing bersama malam ini ya. Silakan nanti Bapak Ibu bisa bertanya kepada Bapak narasumber materi yang apa yang sekiranya ingin ditanyakan gitu ya, atau mungkin kesulitan apa yang sudah pernah dilakukan Bapak Ibu, mengalami kendala ingin ditanyakan bagaimana solusinya gitu ya. Oke. Mohon izin Pak Nanang, Pak Suwardi, akan segera saya mulai. Pak, izin sebentar Pak. Baik. Assalamualaikum Pak. Ya. Ini kayaknya Ada saya apa, ganti koneksi dulu Pak Nanang? Oh iya. Silakan Pak Nanang. Ya, kita tunggu Bapak mengganti. Ya, sambil menunggu Pak Nanang menyiapkan internetnya, mengganti koneksinya agar lebih lancar. Sekedar info ya Bapak Ibu, untuk malam ini kami selaku panitia Guru Inovatif Indonesia memohon maaf dan minta doa juga kepada Bapak Ibu semua karena salah satu narasumber kegiatan untuk malam hari ini yaitu Bapak Haris Faisal MPD, kebetulan ya tidak disangka-sangka beliau terpapar COVID-19 ya. Jadi kemarin beberapa hari yang lalu istrinya, tapi beliau masih berusaha untuk tetap menyajikan materi ke kita gitu ya. Ternyata beberapa hari kemudian beliau yang kini sekarang tes positif COVID sehingga harus masih dibawa ke rumah sakit terlebih dahulu untuk tes lebih lanjut dan perawatan isolasi ya, di isolasi di rumah sakit. Jadi setelah tadi malam ambruk gitu ya, maksudnya secara fisik agak nggak kuat. Jadi malam ini beliau minta izin, minta maaf kepada Bapak Ibu semua tidak bisa melanjutkan menyampaikan materi karena harus isolasi mandiri dan juga masih perawatan di rumah sakit. Jadi mohon maaf dan mohon doanya kepada Pak Haris Faisal yang kini terpapar COVID atau Corona gitu ya. Oke, tetapi hari ini kita tetap bisa melanjutkan materi. Nanti Pak Nanang akan menyampaikan materi secara penuh gitu ya. Nanti silakan Bapak Ibu bisa menyimak dan nanti akan ada info selanjutnya gitu ya. Ya, jadi memang kita semua juga sedih ya kadang kalau ada kawan gitu terpapar COVID gitu ya. Artinya kadang kita sambil menunggu Pak Nanang ya, Pak Nanang untuk menyiapkan internetnya, memang kadang COVID-19 ini bisa dikatakan seperti ada dan tidak ada gitu ya. Kadang merasa nggak ada tapi tiba-tiba kok ada yang kena gitu. Kadang merasa ada tapi kok kita aman-aman saja gitu. Biasanya gitu ya Bapak Ibu. Jadi yang jelas kita harus tetap jaga protokol kesehatan ya. Sambil nanti kita tunggu penanganan dari pemerintah, semoga bisa vaksinasi semua secara keseluruhan dalam hingga akhir tahun inilah gitu. Ya. Gitu. Nanti kalau Pak Haris sudah bisa online, mungkin nanti bisa bantu menjawab di WA, tapi beberapa hari ini sepertinya belum ya. Sambil menunggu Pak Nanang. Ya, Pak Nanang masih menyiapkan internetnya. Sebentar, Pak Nanang. Sudah ada. Sudah ada. Sebentar, saya beri akses dulu untuk co-hostnya. Oke, sambil menunggu Pak Nanang, sudah saya beri akses co-host untuk
persiapan. Mungkin dari sebelum saya berikan kesempatan ke Pak Nanang, saya infokan terlebih dahulu berdasarkan yang yang challenge di kegiatan pertama kita, yaitu yang minggu lalu tentang mungkin Bapak Ibu yang mungkin paket ataupun yang baru ikut kemarin ataupun baru ikut kali ini, kita selalu kami usahakan ada sejenis kontes lah ya. Bukan kontes yang resmi atau lomba resmi, tetapi agar Bapak Ibu bisa lebih semangat dalam membuat produk, karena kita memang tidak pernah mewajibkan Bapak Ibu untuk membuat. Cuma kalau membuat, kami akan senantiasa untuk membantu narasumber kami selalu on fire lah ya dalam ketika ada kesulitan langsung bisa ditangani gitu ya. Nah, untuk kali ini karena kemarin kita hanya bagi hadiahnya, Pak, hadiahnya kurang gitu ya, hadiahnya kurang. Kemarin pulsa, terus kemarinnya yang minggu lalu kok akun Canva-nya hanya 5 orang gitu ya, kurang gitu ya. Sedangkan yang daftar sampai kemarin kalau tidak salah 60-an, 60 sampai 70 orang mengikuti kontes gitu ya. Nah, untuk sekarang kita tambah kuota pemenangnya gitu ya. Kita tambah kuota pemenangnya, kebetulan akun Canva Pro kami masih ada gitu. Nah, ini nanti bisa disimak. Jadi nanti ini akan kami di-share oleh admin di grup WA, nanti jangan khawatir. Jadi silakan Bapak Ibu bisa susun LKS ya, LKS, LKPD lah atau apapun namanya itu, atau soal online menggunakan live worksheet. Ya live worksheet aja, karena nanti penilaiannya dari Pak Nanang juga ya. Kemudian ini diikuti khusus untuk peserta kelas interaktif, baik interaktif maupun yang paket ya. Kemudian nanti saya kirim linknya, yang kemarin bahkan beberapa sudah siap link-linknya yang bisa diikutkan kontes ini ya. Kemarin sudah banyak beberapa Bapak Ibu yang sudah memberikan contoh-contoh, ini sudah jadi Pak, sudah jadi gitu ya. Nah, itu bisa dikirim di sini linknya. Kami tunggu sampai paling lambat hari Kamis jam 3 sore. Ya. Hadiahnya kami tambah, kalau di minggu lalu ada 5 akun Canva Pro, kita tambah jadi 10. Jadi 10 orang mendapatkan akun Canva Pro atau kita usahakan yang Pro ya. Kita kemarin sudah kasih yang Pro untuk 1 tahun. Kemarin 5 akun, sekarang kita berikan 10 akun. Jadi peluang Bapak Ibu untuk mendapatkan hadiah ini lumayan tinggi lah ya. Jadi silakan bisa diikuti lah ya. Manfaatnya banyak akun Canva Pro ini. Jadi template-nya totalnya ada 420.000 template, baik template PowerPoint, template apa, bisa dipakai untuk menunjang membuat LKS ya Pak Nanang ya. Jadi desain-desain dari Canva atau lebih tepatnya Canva yang Pro itu bisa digunakan ke depannya membuat LKS dari Bapak Ibu menjadi lebih bagus gitu. Jadi itu nanti kita bagikan untuk 10 orang gitu, 10 orang. Nah, agar lebih semangat gitu ya. Oke. Untuk kesempatannya sudah siap Pak Nanang? Yang suaranya belum keluar Pak Nanang. Oke, sudah Pak, sudah. Oh, sudah, maaf. Ya. Ya, oke. Silakan Pak, saya beri kesempatan untuk Pak Nanang untuk menyampaikan materi lanjutan tentang bagaimana membagikan workbook ke siswa dan penilaiannya. Silakan Pak Nanang. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan Pak Randi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang kami hormati, tim Guru Inovatif Indonesia, Pak Randi, Pak Suhardi yang kami hormati, dan ucapan semoga lekas sembuh untuk Pak Haris Faisal yang dinyatakan positif COVID-19. Semoga lekas diberikan kesehatan dan kesembuhan. Pada kesempatan kali ini, kita bertemu kembali, Bapak Ibu yang saya hormati, di pertemuan yang ketiga pada malam hari ini. Kita akan melanjutkan pertemuan kita sebelumnya, yaitu di pertemuan pertama, kita sudah melihat cara mendaftarkan akun atau registrasi, baik dari guru maupun dari siswa, dan juga kita sudah melihat menu-menu yang ada di live worksheet, dan kita di pertemuan pertama sudah memasukkan atau membuat lembar kerja dengan memasukkan video dari YouTube.
PowerPoint yang kita upload ke OneDrive terlebih dahulu, lalu memasukkan link dan memasukkan audio. Jadi itu beberapa materi yang bisa kita tambahkan ke dalam LKPD atau LKS yang kita buat. Selanjutnya, di pertemuan sebelumnya atau kemarin, pertemuan kedua, kita sudah membahas cara membuat berbagai macam jenis soal. Semuanya kemarin sudah kita bahas, mulai dari isian singkat, paragraf, pilihan ganda, mencocokkan jawaban dengan garis, drag and drop, listening, speaking, drop down, dan mencari kata. Itu sangat banyak sekali jenis soal yang bisa kita buat di live worksheet ini. Bapak Ibu sudah saya lihat di grup, ada juga yang japri langsung ke saya, sudah saya lihat sebagian besar sudah bisa untuk membuat berbagai macam soal di live worksheet dengan template atau file yang saya bagikan kepada Bapak Ibu semuanya. Semuanya yang mengirim itu sudah bisa saya cek, alhamdulillah ya. Mungkin Bapak Ibu juga sebelumnya pastinya sudah pernah menggunakan dan sudah pernah menerapkan kepada peserta didiknya menggunakan live worksheet. Karena memang menggunakan live worksheet ini sangat simpel ya Bapak Ibu ya. Bahkan kita kalau kita nggak punya LKPD atau kita malas membuat LKPD, kita tinggal foto soal dari buku atau dari LKS yang cetak, itu tinggal kita foto, kita upload ke live worksheet, maka dia akan jadi LKPD digital atau online yang bisa kita terapkan ke dalam pembelajaran secara cepat. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini, saya izin share screen. Sudah muncul Pak Randi ya? Sudah. Oke, saya lanjutkan. Kita kemarin sudah membuat, ini saya sudah login menggunakan akun saya sebagai guru. Kemarin kita sudah membuat, jadi membuatnya saya ulangi lagi di Make Interactive Worksheet. Ini Bapak Ibu kalau mau lihat tutorialnya lupa misalnya kode-kodenya apa, bisa klik tutorialnya ini. Ini saya buka di tab sebelah. Jadi di sini juga sudah di berbagai macam tutorial untuk menggunakan live worksheet. Ini ya, cara membuatnya, memasukkan file kita dalam bentuk format PDF, dan pilihan jenis soal yang bisa kita buat. Ini banyak sekali yang bisa kita masukkan, semuanya bisa kita lihat di sini. Ini misalnya soal ini ada langsung perintahnya di sini, cara memasukkannya. Apa saja kata-kata atau perintah yang kita masukkan ke dalam live worksheet. Misalnya multiple choice, pilihan ganda, ini langsung ada di sini. Kalau kita misalnya lupa nih, apa sih kemarin kodenya atau perintahnya yang dimasukkan ke dalam live worksheet-nya, kita bisa lihat di sini. Misalnya ini, memasukkan MP3, ini ada videonya langsung. Nah ini ya, play MP3, seperti itu. Nah, masukkan PowerPoint, semuanya ada di menu tutorial. Atau kalau misalnya mau lebih jelas, bisa lihat di video tutorialnya. Nanti kita akan diarahkan ke YouTube dari live worksheet sendiri. Oke, kita klik Get Start. Kemarin kita sudah membuat. Jadi, yang muncul di sini, yang terakhir kali kita buat. Ini kan kemarin belum kita simpan ya Bapak Ibu ya. Baru kita edit dan kita preview. Ini kemarin beberapa jenis soal yang kita buat. Ini kemarin baru kita preview, belum kita simpan. Nah, jadi di sini menu untuk melakukan preview, untuk melihat apakah soal yang kita buat semuanya sudah berfungsi dengan baik. Kalau misalnya ini ada yang nggak berfungsi, atau ada perintah yang salah, ini nanti saat disimpan itu akan ada peringatan. Itu salah satu dari peserta, ada yang saya cek, itu nggak bisa disimpan katanya. Nah, ternyata salah memasukkan kode di bagian drag and drop. Nah, seperti itu. Jadi, kalau drag and drop-nya itu ada yang salah atau kodenya bertumburan, itu nanti tidak bisa disimpan. Oke, jadi pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membagikan, nanti saya minta tolong ke Bapak Ibu untuk mengisi
untuk mengisi bagian ini ya, Bapak Ibu ya, yang saya share nanti. Ini kemarin sebenarnya kelupaan ini Bapak Ibu ya. Harusnya kalau kita membagikannya kepada siswa kita yang tidak kita buat kelasnya di live worksheet, kalau di pertemuan pertama kan kemarin kita belajar memasukkan siswa ke dalam kelas di live worksheet. Nah, link ini bisa kita bagikan langsung tanpa siswanya harus mendaftar atau menggunakan akun. Harusnya di sini kita tambahkan nama, kelas, mata pelajarannya. Nah, ini nanti saya coba tambahkan, nanti Bapak Ibu mohon diisi untuk mengisi nama di bagian atas. Jadi untuk namanya nanti kosong saja, jadi dalam bentuk paragraf. Nanti Bapak Ibu silakan isi namanya ya di bagian atas ini. Kita lihat previewnya. Selanjutnya kita klik simpan. Nah, di sini ada pilihan Bapak Ibu. Apakah kita di sini akan membagikan ini untuk orang lain, guru lain untuk menggunakan LKPD yang kita buat, atau ini kita jadikan privat ini ya. Kalau kita mau ini share worksheet dengan guru lain, kita klik yes, I want to share my worksheet with other teacher. Kalau tidak, ini hanya untuk kita sendiri dan siswa kita pilih no. Jadi kalau Bapak Ibu ingin berbagi, silakan klik yes. Ini saya akan klik berbagi, maka di sini saya klik yes. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini saya perbesar dulu agar jelas. Nah, jadi setelah kita klik save, ini kita harus memberikan judul. Ini saya berikan judul Guru Inovatif. Jadi kalau Bapak Ibu sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu masing-masing, bahasanya kita pilih agar nanti ini bisa diakses orang melalui menu pencarian negara dan bahasanya. Misalnya school subject-nya ini mata pelajaran matematika. Misalnya untuk kelas berapa? Misalnya kelas 8. Kontennya tentang apa? Misalnya bangun ruang. Ini biasanya kalau orang lain sudah pernah membuat, ini akan muncul rekomendasinya, kata-katanya. Atau konten lainnya tentang apa, boleh juga dimasukkan. Misalnya tentang bangun ruang sisi datar. Nah, ini umurnya untuk berapa? Misalnya SMP dimasukkan itu berapa? Nanti karena orang lain bisa mencarinya itu berdasarkan filter umur juga. Misalnya 14 sampai 16. Nah, kita bisa memasukkan deskripsinya. Misalnya saya contohkan bangun ruang sisi datar saja. Do you want to share the document as PDF juga? Apakah kita mau men-share file kita dalam bentuk PDF? Dan apakah memperbolehkan untuk meng-embed atau menyematkan ini ke dalam website, misalnya ke dalam blog kita, atau ke dalam website kita klik saja yes. Lalu kita klik simpan. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, jadi thank you for sharing your worksheet. Nah, di sini ada link Bapak Ibu. Nah, di sini ada link. Ini bisa kita bagikan langsung. Nah, tapi kalau ini kita bagikan langsung, ini kita tidak melakukan pengaturan. Jadi sebelum kita membagikan langsung, itu kita bisa mengatur hal-hal yang lainnya yang ingin kita atur. Ya, add to my workbooks. Nanti kita bisa membuat workbook. Kalau worksheet lembar kerja, kalau workbook ini buku kerja. Jadi lembar-lembar kerja yang kita buat bisa kita jadikan satu seperti buku. Nah, itu nanti kita masukkan ke dalam workbook, nanti akan kita bahas. Atau kita embed in my website or blog. Jadi siswa nanti mengunjungi blog kita akan muncul live worksheet kita. Oke, ini bisa di-share langsung Bapak Ibu ya. Tapi kita kalau share ini pengaturannya mengikuti pengaturan standar. Nah, kalau kita mau lihat worksheet ini di Teacher Access ya, di akun kita pilih My Worksheet. Nah, ini beberapa worksheet yang sudah saya buat. Nah, jadi masuk di sini. Nah, ini kan ada yang privat, ada juga yang share. Ini bagian yang kita share. Kalau privat, tadi masuknya di bagian privatnya. Oke, kita buka worksheet yang sudah kita buat, Guru Inovatif. Nah, di sini ada beberapa pengaturan. Add to my workbook, download file PDF, embed in my website or blog, add to Google Classroom, atau mau langsung kita share ke Google Classroom, bisa menggunakan ini. Atau langsung ke Microsoft Teams, share through
WhatsApp, kita langsung bagikan ke WhatsApp, atau mau kita masukkan ke dalam favorit kita, atau mau kita edit atau kita hapus. Nah, itu beberapa pilihan yang ada di live worksheet-nya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini ya linknya, ini bisa dibagikan langsung, namun kita bisa melakukan custom link. Di sini kita bisa melakukan pengaturan dulu sebelum kita bagikan link dan dikerjakan oleh siswa kita. Oke, kita buka custom link-nya. Nah, di sini ada pengaturannya. Nah, sini checking option-nya, ini apakah huruf kapitalnya diabaikan atau seperti apa. Jadi kalau huruf kapitalnya diabaikan, itu nanti siswa bebas ya mengisinya huruf besar atau huruf kecil. Atau di sini waktunya bisa dipilih, limit waktunya ketika siswa sudah mulai mengerjakan berapa menit, apakah 60 menit, seperti itu ya. Lalu default action on finish. Jadi ketika siswa sudah selesai mengerjakan, apa yang bisa dilihat oleh siswa? Nah, kita klik saja yang send answer to teacher. Nah, jadi kalau standar nanti siswa itu bisa ngecek nilainya dulu sebelum diserahkan ke gurunya, kalau kita pilih check answer. Nah, jadi kita pilih yang send answer to teacher. Jadi siswa harus menyerahkan dulu ke gurunya gitu. Nah, di sini ada juga namanya. Nah, walaupun di awal tadi nggak dikasih nama, ternyata kalau di bagian ke guru, siswa harus mengisi namanya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita lupa memberi nama, nggak masalah juga. Karena setelah siswa mengerjakan, nanti siswa diminta untuk mengisi nama, kelas, dan mata pelajarannya. Nah, seperti itu ya. Jadi, pilih yang send answer to the teacher. Nah, grading option-nya, seperti kemarin, adanya pembulatan atau tidak, setelah siswa selesai mengerjakan, memunculkan nilai tanpa desimal, jadi pembulatan ya, pembulatan ke atas atau pembulatan ke bawah, tergantung poinnya, 0,5, kalau lebih pembulatan ke atas, kalau kurang pembulatan ke bawah, atau memunculkan nilai dengan desimal. Nah, lebih baik kita pilih memunculkan nilainya dengan desimalnya. Berarti kalau ada komanya ya ada, ini contohnya 7,4. Atau tidak memunculkan nilai, bisa juga. Tapi lebih maksimalnya kita pilih yang nomor 2. Lalu kita checklist show error, right answer in green and wrong in answer in red. Jadi kalau kita klik ini, nanti jawaban yang benar akan ada warna hijaunya di kotak-kotak atau di perintah yang kita buat di live worksheet-nya. Kalau salah, maka akan ada tanda warna merah. Nah, ini show right answer after checking the exercise. Siswa dapat melihat jawaban benar dengan memindahkan kursor ke dalam box. Nah, nanti kita cek ya, ini seperti apa. Siswa bisa melihat nilainya langsung atau seperti apa. Oke, itu custom link-nya. Jadi custom link gunanya untuk mengatur. Kalau kita tidak custom link itu standar. Nah, kita copy link yang ini jadinya. Nah, jadi link inilah yang sudah kita custom. Ini kita copy, set RLC atau klik copy link ini. Nah, ini bisa. Atau mau langsung kita masukkan ke Google Classroom. Kita cek ya, tampilannya seperti apa kalau ke Google Classroom. Nah, seperti ini. Sepertinya kalau lihat linknya ini akan menuju Google Classroom kita. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kita bagikan ke kelas yang mana? Ke kelas kita yang mengajar atau kita terdaftar. Jadi kita pilih yang kita mengajar misalnya ini. Tindakannya sebagai apa? Sebagai tugas, pertanyaan, pengumuman, atau materi. Misalnya sebagai tugas. Lalu kita klik buka. Nah, seperti ini ya. Tinggal kita bagikan atau kita berikan judul. Misalnya tugas bangun ruang. Tinggal kita berikan perintah, kerjakan melalui link di bawah ini. Nah, seperti itu. Seperti biasa Bapak Ibu ya. Yang menggunakan Classroom pasti sudah paham, tinggal kita klik tugaskan. Nah, jadi seperti itu. Kalau ini kita bagikan ke Google Classroom tampilannya. Selanjutnya kalau ke WhatsApp, oke, kita lihat tampilannya. Ini akan ada pilihan
ini ya, ada link menuju WhatsApp kita untuk membagikan ini. Nah, jadi ini, link ini nanti apakah open WhatsApp pakai aplikasi atau pakai web browser ya. Kalau ini kebetulan di laptop ini sudah saya install aplikasi WA-nya. Ini ada bacaan open WhatsApp. Oke, kita cancel saja. Jadi bacaannya link seperti inilah nanti yang kita bagikan ke WA. Maaf, tertutup sepertinya. Saya buka kembali. Tadi ada di menu My Worksheet. Kita pilih LKPD-nya. Dan kita klik Custom Link. Pengaturannya kita cek. Kalau sudah, kita copy link. Nih, saya minta bantuan Bapak Ibu semuanya untuk mencoba menjawabnya. Saya akan bagikan di chat dan di WA. Silakan dicoba dikerjakan Bapak Ibu semuanya. Sudah saya ketikkan di chat. Pastikan di chat linknya. Nanti akan kita lihat yang dikerjakan Bapak Ibu semuanya munculnya seperti apa di akun guru. Jadi Bapak Ibu sekarang posisinya sebagai siswa. Nanti akan kita lihat tampilan hasil yang Bapak Ibu kerjakan seperti apa. Nanti akan kita diskusikan. Oke, silakan dicoba ya Bapak Ibu ya. Saya tunggu mungkin 5 menit lah. Silakan dijawab secara cepat saja. Nanti akan kita bahas seperti apa penilaiannya, apa kelebihannya, apa kelemahannya. Saya juga sendiri mencoba membukanya. Saya akan mencoba menjawab. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah ada yang mengerjakan? Nanti kita cek ya, di mana yang Bapak Ibu kerjakan itu masuknya di mana? Gitu ya. Nanti akan kita lihat. Ini saya coba menyelesaikan. Kalau sudah menyelesaikan, berarti kita klik finish. Nah, setelah klik finish, kan nilainya nggak langsung muncul. Kalau yang tadi kita sudah membuat LKPD, langsung Bapak Ibu share, itu langsung ada pilihan lihat nilai atau kirim ke guru. Nah, kalau seperti ini kita memasukkan nama. Nama, grup atau level ini anggap aja kelas, misalnya kelas 8, mata pelajarannya apa, misalnya matematika, dan kita klik kirim. Berarti ini akan masuk ke akun guru. Your answer have been sent to your teacher. Good luck. Nah, jadi seperti itu ya, Bapak Ibu ya, tampilan dari ketika kita sudah mengirim jawaban yang kita buat tadi. Oke, saya lihat Bapak Ibu ya. Jadi untuk melihatnya, ini ada di menu Mailbox. My Mailbox, saya coba lihat. Nah, di sini sudah ada yang mengerjakan ini. Cukup banyak nih Bapak Ibu yang sudah mengerjakan ya. Nah, jadi kita di sini bisa melakukan filter, mau melihat studentnya siapa, kelasnya kelas berapa, subjeknya apa.
Nah, tanggalnya sampai tanggal berapa, kita bisa melakukan filtering di sini. Misalnya saya akan lihat yang saya kerjakan sendiri tadi. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, yang saya kerjakan tadi, ini dapat nilai 9. Kita buka, klik, untuk melihat hasil jawabannya. Tadi sudah kita lihat jawaban benar akan ada warna hijaunya. Jawaban salah akan ada warna merahnya. Nah, ini yang salah. Tadi 2 ini nggak saya isi ya Bapak Ibu ya. Jadi, ini warna hijau benar, ini tidak terkoreksi soal paragraf. Ini ada garis hijaunya, benar. Ini ada hijaunya, terkoreksi benar. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Ini ada garis di sekelilingnya warna hijau. Kalau salah itu akan ada warna merahnya. Nah, jadi ini jawaban benarnya. Ini juga yang drag and drop di sekitar jawaban itu ada warna hijaunya, berarti jawaban benar. Nah, ini jawabannya benar, dan yang listening ini warnanya merah karena tidak diisi tadi salah, berarti terkoreksi otomatis juga. Yang tidak terkoreksi otomatis itu hanya bagian paragraf. Nah, jadi seperti ini ya Bapak Ibu ya tampilannya. Ini Guru Inovatif answer by Nanang Sriadi. Nah, jadi seperti itu. Ini saya coba tutup. Saya akan lihat punya Bapak Ibu yang lainnya. Ini sudah banyak sekali yang mencoba mengerjakan. Oke. Saya coba buka satu lagi. Nah, misalnya ini ya. Maaf Bapak Ibu ya, yang nilainya kecil saya tengok dulu, mohon maaf. Nah, ini atas nama ngeri banget nih, siapa nih pakai nama ngeri banget ini. Makanya nilainya ngeri juga ini ya Bapak Ibu ya. Oke. Ini kosong, salah. Nggak diisi, oh karena tidak diisi ya Bapak Ibu ya, makanya. Nah, ini salah ya, kalau salah ada tanda warna merahnya. Salah, salah. Ini sepertinya benar ini. Ini salah dan tidak diisi. Nah, ini belum lengkap ya mengisinya. Nah, jadi seperti ini ya tampilannya Bapak Ibu dari jawaban siswa. Nah, di sini ada beberapa menu, saya lihat yang punya saya lagi. Ini jadi bisa dipilih ya filternya. Di sini ada namanya, kita coba klik namanya, kembalinya ke sini. Kalau kita lihat menu editnya, nah seperti ini ya. Ini berarti punyanya siswa, punya Nanang, kelas 8, mata pelajaran matematika, dan nilainya masih bisa kita edit Bapak Ibu. Misalnya tadi kan ada soal yang paragraf. Nah, soal paragraf kan tidak terkoreksi otomatis, atau ada kesalahan atau apa, itu bisa kita berikan nilai yang baru setelah kita koreksi lagi secara manual. Misalnya nilainya 9,2. Setelah paragrafnya misalnya betul gitu ya. Kita save change. Maka nilai dari ini filternya sudah masuk semua yang Bapak Ibu isi. Kita lihat yang nama Nanang. Nah, sudah berubah ya Bapak Ibu ya. Jadi 9,2. Ini sudah sangat banyak sekali. Kalau next, ini akan muncul yang ke bawahnya terus. Oke, saya rasa itu cukup ya. Jadi untuk mengecek nilainya ada di mailbox atau di notification. Kita coba klik notification. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, muncul juga di sini. Yang Bapak Ibu kerjakan di notifikasi sangat banyak sekali. Nah, di sini memang untuk penilaiannya Bapak Ibu ya. Jadi nilainya ini sayang sekali
di live worksheet ini tidak terekap dalam bentuk Excel seperti itu. Nah, kalau di LMS atau yang lainnya biasanya kan nilainya terekap secara otomatis dalam Excel. Ada nama, ada kelas, dan nilainya muncul. Ini karena kita tadi tidak melewati My Student, tidak lewat yang ini Bapak Ibu ya, tidak lewat kelas yang kita buat seperti kemarin. Nah, kalau kita melihatnya dari kelas ini, itu nanti akan muncul. Ini saya contohkan mengerjakan melalui kelas yang kita buat kemarin. Nah, ini kemarin ya Bapak Ibu ya. Kita lihat. Saya lupa kemarin. Nah, ini kita masuk ke dalam kelas yang kita buat kemarin. Nanti kita coba login dari akun siswa. Nah, jadi kalau yang di kelas, di akun siswa, ini harus dijadikan workbook atau dijadikan buku kerja terlebih dahulu. Jadi tidak bisa langsung dari worksheet-nya. Berarti kita sekarang masuk ke menu My Workbook atau buku kerja dulu. Jadi buku kerja ini bisa kita masukkan beberapa lembar kerja yang sudah kita buat. Misalnya kita beri nama Matematika kelas 8. Langsung kita klik Make a New Workbook. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ada workbook-nya seperti ini. Ini kita bisa mengedit kontennya, bisa kita tugaskan ke siswa, atau upload cover. Covernya bisa kita pilih Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa mendesainnya, bisa dari Canva atau dari yang lainnya. Itu bisa dipilih. Merubah nama, merubah option, grade. Nah, misalnya ini ya, dengan desimal. Kita pilih pengaturannya, penilaiannya dengan desimal. Lalu kita lakukan checking option. Ini ya, seperti pengaturan yang di depan tadi. Apakah memperbolehkan untuk melakukan pengulangan siswa yang kita berikan tugas di kelas? Apakah hanya 1 kali? Kita klik OK dan kita klik simpan. Lalu, apakah melihatnya jawaban yang benar? Correct answer and student finish. Karena tadi cuma siswa bisa mengerjakan sekali, nggak apa-apa ya. Siswa kita berikan kesempatan untuk melihat langsung nilainya. Kalau kesempatannya 2 kali itu tidak usah kita aktifkan. Nanti siswanya bisa mengirim ulang dengan jawaban yang sudah dilihat. Hasil dari siswa. Lalu duplikat workbook untuk menduplikat atau share gitu ya. Oke, kita pilih yang edit kontennya. There is no worksheet. Nah, jadi di sini belum ada worksheet, masih kosong. Berarti kita masuk lagi ke My Worksheet dan kita pilih misalnya yang ini, worksheet yang sudah kita buat tadi. Add to my workbook. Nah, kita pilih workbook yang ini. Lalu kita add worksheet to selected workbook. Nah, jadi worksheet yang sudah kita buat tadi masuk ke dalam workbook-nya. Nah, di sini kita bisa masuk ke workbook yang sudah kita buat tadi. Kita lihat ya, edit konten, matematika kelas 8. Ini ada 1. Jadi ini bisa banyak ya Bapak Ibu ya. Bisa banyak LKPD atau worksheet yang kita buat, kita masukkan ke dalam buku kerja. Oke, kita kembali, kita coba berikan penugasan kepada siswa melalui kelas, ke menu guru, dan klik My Student. Lalu ini, kita tugaskan sebuah workbook. Nah, lalu kita klik simpan.
Ini ada menu untuk melihat workbook ya. Nah, ini ya, kepada nama, ini tugasnya. Nanti kita akan coba login kalau siswa menggunakan akun, bagaimana cara pengerjaannya. Oke, ini tadi akunnya, saya copy dulu agar mempermudah nanti saat login. Oke, ini saya log out dulu. Dan saya coba klik student access. Seperti ini, saya coba enter. Nah, jadi tampilan seperti siswa seperti ini. Ini siswa ini kan kemarin mendaftarkannya ada emailnya. Ini register your email. Jadi siswa belum mendaftarkan emailnya, jadi siswa tidak mendapatkan notifikasi. Jadi kalau siswanya mendaftarkan emailnya, nanti akan ada notifikasi ke email kalau kita sebagai guru memberikan penugasan. Ini tampilan sebagai siswa ya, Bapak Ibu ya. Kita coba buka my workbook-nya. Nah, seperti ini. Kalau worksheet-nya ini banyak, yang kita masukkan akan muncul. Ini kan ada halaman 1, jadi akan muncul semuanya. Ini karena coba 1, kita coba kerjakan. Ini soal drop down. Ini saya coba salahkan cara pengerjaannya. Ini juga saya salahkan misalnya. Kubus 5 segitiga. Nah, ini kan 5 segitiga, harusnya kan ini prisma segitiga. Jadi Bapak Ibu, siswa kalau menjawabnya salah ini berarti perintah select yes-nya di sini, perintah select no-nya di sini ya, agar kalau siswa memilih ini salah, jawabannya nanti terdeteksi yang benar. Ini speaking-nya saya coba lewati. Lalu di kubus. Nah, kita klik. Ini bisa disimpan dulu dan kita klik finish. Jadi kelebihannya kayak seperti ini, kalau siswanya juga menggunakan akun untuk mengerjakannya, kita coba klik finish. Nah, ini bisa mengulang ya Bapak Ibu ya, tadi tergantung berapa kali pengulangannya. Kalau sekali berarti ya nggak bisa. Nah, ini sudah terkoreksi, 6,7. Nah, ini muncul solve right answer. Nah, untuk memunculkan atau menghilangkannya, karena kita tadi kan sudah memberikan perintah sekali saja siswa boleh mengerjakannya. Ini jadi muncul nilai-nilai atau yang ini yang salah ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau dipilih berarti jawabannya salah. Ini salah. Nah, kita coba repeat, bisa nggak? Nah, ternyata ini bisa ya Bapak Ibu ya, padahal tadi kita sudah membatasinya ini hanya 1 kali saja mengerjakannya. Nanti kita cek lagi pengaturannya yang tadi. Coba kita klik finish. Nah, ini nilainya 0. Oh, ternyata bisa ya Bapak Ibu ya, mengerjakan 2 kali. Nah, seperti itu. Padahal tadi untuk pengulangan, oh iya tadi Bapak Ibu ya, berarti tadi pengulangannya 1 kali, berarti maksudnya siswa boleh mengulang 1 kali. Berarti kalau siswa tidak boleh mengulang, itu kita pilih 0 tadi, oke ya? Oke. Nah, jadi seperti itu tadi permasalahannya sudah ketemu. Sekarang kita log out dan masuk kembali ke akun guru. Berarti kita masuk live worksheet lagi. Ke akun guru, kita coba masuk. Kita lihat di My Student. Kita lihat yang kelas ini tadi, kita klik grup result-nya.
Nah, muncul ya seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau di sini ini ada menu untuk mengekspor menjadi Excel atau CSV. Nah, seperti ini. Kita lihat hasil ekspor ke Excel-nya seperti apa. Nah, ini ada file Excel-nya, coba kita buka. Muncul nggak Bapak Ibu nih file Excel-nya? Karena ini tadi kayaknya yang saya share screen hanya Chrome-nya. Nah, jadi ini muncul di file Excel-nya ya Bapak Ibu ya. Nama dan nilainya berapa itu muncul di file Excel-nya. Jadi kalau mau nilainya terekap otomatisnya kita harus menggunakan kelas dulu, siswanya mengerjakannya menggunakan akun. Kalau tidak menggunakan akun, itu masuknya di My Mailbox saja. Dan di sini tidak bisa melihat hasil ekspor nilainya kalau seperti ini. Ini sangat banyak sekali ya Bapak Ibu yang sudah mengerjakan. Jadi kesimpulannya di sini Bapak Ibu kalau kita share langsung kepada siswa yang tidak mempunyai akun, siswa tetap bisa mengerjakan, namun kita tidak mendapatkan rekapan nilainya. Nah, kalau kita membagikan atau share-nya kepada siswa dengan akun yang sudah kita buat kelasnya dan akunnya di live worksheet, kita bisa merekap nilai siswa dalam bentuk format Excel. Nah, jadi sebaiknya kalau Bapak Ibu mau mendapatkan rekapan nilainya, siswanya diminta untuk mendaftarkan di live worksheet ini. Atau kita sebagai guru yang mendaftarkan seperti kemarin, kita tambahkan nama siswa, akunnya, memang itu agak repot kalau siswa banyak, berarti kita harus membuatkan banyak sekali akun siswa di live worksheet ini. Bapak Ibu, seperti yang dikatakan Pak Randi tadi, setelah ini nanti Bapak Ibu akan diberikan sebuah challenge untuk membuat LKPD yang menarik ya. Tadi hadiahnya akun Canva yang Pro atau Premium. Ini saya contohkan akun Canva. Jadi di akun Canva ini banyak sekali ya yang berhubungan dengan pendidikan. Lembar kerjanya pun sangat-sangat menarik nih Bapak Ibu. Ini contohnya lembar kerja bahasa Inggris nih. Kita buka. Lembar kerja matematika, mata pelajaran lain juga sepertinya ada juga di sini. Desainnya juga sangat bagus, editable ya, bisa diedit dulu sebelum kita upload ke live worksheet. Nah, ini sangat banyak sekali lembar kerja yang bisa kita gunakan. Jadi nanti kita download dulu ke dalam bentuk gambar atau PDF, baru kita masukkan ke dalam live worksheet. Misalnya ini ya, untuk mencari kata, kita gunakan template ini, atau yang lainnya nih, contohnya bahasa Inggris ini, banyak. Mana yang kira-kira bisa digunakan atau kita masukkan kode-kode yang ada di live worksheet-nya. Misalnya ini, mau kita jadikan soal listening, speaking, ini sangat bagus sekali ya. Misalnya ini saya coba buka. Salah satu desain lembar kerja yang disediakan Canva, template-nya, ini bisa kita gunakan. Jadi di template tadi ada yang gratis, ada yang premium. Ini kebetulan gratis, bisa kita gunakan. Kita tunggu proses loading-nya. Memang kalau masuk ke dalam pengeditan agak lama, tergantung koneksi internet kita, Bapak Ibu. Jadi kalau kita nanti menggunakan Canva yang premium, ini semua aset yang di Canva ini bisa kita gunakan. Jadi kita tidak susah-susah mencari gambar di Google Gambar, tinggal kita pakai saja template yang di Canva ini. Ini saya perbesar. Nah ini ya Bapak Ibu ya. Ini sangat bagus ini kalau misalnya Bapak Ibu yang ngajar bahasa Inggris, ini kita jadikan soal listening atau soal speaking. Nah ini bisa diedit, gambarnya bisa diganti melalui menu elemen ini Bapak Ibu. Jadi di sini banyak sekali elemen yang bisa kita gunakan.
Nah, ada yang gratis, ada yang premium. Kalau Bapak Ibu menggunakan akun premium bisa. Nah, ini nanti jadi Bapak Ibu silakan buat sebagus mungkin LKPD menggunakan live worksheet-nya. Nanti ada challenge. Nanti akan ada mendapatkan akun Canva premium. Boleh Bapak Ibu mendesainnya menggunakan akun Canva. Kalau misalnya Bapak Ibu belum punya yang premium, gunakan yang gratis saja, sudah banyak sekali ya. Nah, jadi setelah kita edit, ini kata-katanya semuanya bisa diedit ini. Nah, kita unduh, kita jadikan JPG atau PDF. Nah, jadi bisa PDF juga di sini. Dan tinggal kita unduh dan kita masukkan ke dalam live worksheet kita. Nah, ini sangat mempermudah sekali kalau kita mengkombinasikan Canva untuk mendesain lembar kerja kita sebagus mungkin dengan berbagai macam aset yang disediakan di Canva, kita berikan atau kita jadikan lembar kerja digital menggunakan live worksheet. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti mungkin kita akan lebih banyak berdiskusi tentang live worksheet ini, atau dalam penyampaian saya tadi kalau ada yang kurang pas, boleh Bapak Ibu ya diluruskan, atau kalau ada yang ditanyakan nanti kita diskusikan bersama. Saya kembalikan kepada Pak Randi. Oke, baik, terima kasih Pak Nanang atas penyajian materinya. Ya, itu Bapak Ibu, jadi sudah semakin lengkap ya materinya yang diawali hari pertama buat LKS, kemudian buat soal, dan sekarang kita penilaian. Ya, harapannya dari 3 hari ini Bapak Ibu punya gambaran lah ya, punya gambaran bagaimana membuat LKS online ya, Bu. Ya, ini memang sebuah alternatif menarik gitu ya. Memang sebelumnya mungkin sudah pernah belajar Kahoot, Quizzes, atau Google Classroom, Google Form, dan yang lainnya. Tapi ini kita ambil kelebihannya di sini, yaitu kalau saya bisa mengatakan kelebihannya adalah kalau kita sudah punya LKS dalam bentuk PDF atau bahkan Pak Nanang menyampaikan dalam bentuk buku ya Pak ya? Ya, betul, Pak. Buku, Bapak Ibu punya buku cetak ya, LKS-nya Bapak Ibu mungkin atau orang lain bisa difoto langsung ya. Bisa difoto langsung, di-scan, di-upload, tinggal diletakkan tombol-tombol untuk mengerjakan. Nah, itu salah satu hal yang sangat praktis ya yang bisa dilakukan. Nah, silakan kalau ingin bertanya bisa tulis di kolom chat ya, kolom obrolan di Zoom ini, atau bisa juga klik raise hand, angkat tangan di Zoom. Di Zoom itu ada tombol raise hand-nya. Jadi silakan diklik angkat tangan, nanti akan kami beri kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya secara langsung. Nah, silakan yang pertama ini sudah ada yang klik raise hand. Nah, silakan Bu Santi. Ya, terima kasih. Saya ingin bertanya mengenai ini. Nah, ketika siswa sudah diregister dan masuk melalui akun mereka, apakah ketika mereka mengerjakan latihan itu, mereka masih bisa anonimus, istilahnya mereka menulis nama lain sebagai untuk trial pertama mereka mengerjakan soal. Karena kan kalau biasanya kita di Google Form, anak-anak tuh biar mereka dapat contekan kan mereka tulis nama asal mereka aja dulu, bukan nama asli. Nah, apakah di sini yang sudah terregister tidak bisa menulis nama lain, alias nama sendiri saja, atau gimana? Terima kasih. Ya, silakan mungkin bisa langsung ditanggapi Pak Nana. Oke, terima kasih pertanyaannya Bu Santi Mary. Memang ya Bapak Ibu ya, siswa kita ini kita menggunakan teknologi nih mengajarnya dengan berbagai macam alternatif, Google Form atau yang lainnya. Tapi kadang siswa kita ini selalu mencari celah dari teknologi atau variasi yang kita gunakan. Kayak Google Formulir, bahkan ada yang beredar kemarin ya di YouTube ya, cara mengetahui jawabannya, padahal itu nggak benar ya Bapak Ibu ya. Mungkin solusinya seperti tadi yang kata Ibu bilang, menggunakan nama lain. Atau kalau kita membatasinya pakai email, dia menggunakan email orang lain dulu. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini kalau di live worksheet, kalau siswanya sudah terregister, kita menugaskannya melalui kelas yang kita buat,
seperti tadi tampilannya, siswa tidak perlu menuliskan nama lagi. Jadi siswa langsung muncul nilainya di situ, menggunakan nama siswa yang sudah terdaftar di kelasnya. Jadi siswa tidak bisa melakukan coba-coba dulu ya, Bapak Ibu ya. Kalau yang saya contohkan tadi kan repetisinya atau pengulangannya saya klik 1 kali, jadi bisa mengulang 1 kali gitu ya. Nah, jadi tadi pengaturannya harusnya saya buat repetisinya atau pengulangannya 0 untuk menjaga-jaga agar siswa tidak bisa mengulangi pekerjaannya. Nah, kalau itu mau kita jadikan sebagai bahan evaluasi atau penilaian. Kalau misalnya itu hanya kita jadikan sebagai latihan saja, mungkin nggak masalah gitu ya. Jadi siswa biar belajar dari kesalahannya nanti bisa paham dengan jawaban yang benar itu nggak masalah. Tapi kalau itu kita jadikan sebagai evaluasi untuk mendapatkan suatu nilai sebagai penilaian, yaitu repetisinya kita jadikan 0. Jadi siswa tidak bisa mencoba-coba dulu gitu. Kecuali kalau kita membagikan linknya tadi ya tanpa menggunakan kelas, itu kan bisa aja dibuka tanpa akun di mana saja. Nah, jadi memang lebih baik kita gunakan atau bagikan ini ke siswa yang ada di kelas kita saja. Nah, jadi seperti itu, Bu Santi Mary. Mungkin mau menanggapi Bu Santi? Boleh kalau mau menanggapi. Sudah saya klik unmute, mungkin mau menanggapi jawaban dari Pak Nanang. Ya, oke. Mungkin ya. Oke. Memang begitu Bapak Ibu ya. Jadi bisa dikatakan memang namanya siswa itu kadang ya ketika gurunya pinter, siswanya juga teknologinya juga pasti ikut juga pinter gitu ya. Yang jelas kita harus tetap berusaha gitu ya, berusaha agar apa yang kita berikan ke siswa bisa maksimal ya. Memang sudah disampaikan Pak Nanang karena ini namanya worksheet gitu ya. Live worksheet kan memang untuk membuat worksheet kita atau lembar kerja kita menjadi online gitu ya. Maka dari fungsi lembar kerja kita sudah tahu sebagian besar memang lebih pada alat untuk siswa bekerja gitu ya, bukan untuk alat fokus yang pada penilaian ya. Mungkin kalau penilaian bisa ditunjang dengan aplikasi yang lain gitu ya. Kalau saran saya seperti itu sih, karena agar lebih optimal gitu ya. Jadi ini lebih pada lembar kerjanya untuk siswa latihan secara mandiri ataupun berkelompok. Mungkin itu kalau dari saya, karena memang prinsip dari worksheet seperti itu. Ya. Silakan Bu Dia, silakan untuk bertanya secara langsung. Ya Pak, makasih Pak. Bapak silakan Pak. Ya, menanyakan LKPD tadi. Setelah mengklik tombol itu kan ada isian, form isian itu seperti nama, kemudian level dan subjek itu. Bisa enggak level dan subjek itu bentuknya drop down. Jadi misalnya kelas itu sudah ada kelas 81, 82 dan seterusnya. Begitu juga subjek itu sudah kita buat dalam bentuk drop down. Jadi itu untuk memperkecil kesalahan anak ya dalam memilih. Itu aja dulu Pak. Makasih. Ya, silakan Pak Nanang, mungkin bisa langsung menanggapi. Oke, terima kasih Pak. Jadi kalau tadi kan isiannya isian singkat ya Bapak ya. Nah, jadi kan takutnya kesalahan menuliskan kelas seperti tadi ya, bermacam-macam yang dikerjakan oleh Bapak Ibu, munculnya tadi bermacam-macam, ada kelas yang berbeda-beda seperti itu. Nah, jadi memang kita maunya enaknya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tapi ternyata di situ untuk mengisinya memang nggak bisa Bapak Ibu dirubah jadi drop down, kita sediakan datanya. Jadi memang itu isinya isian singkat, nama, kelas dan mata pelajarannya itu tadi tidak bisa kita ganti dengan yang Bapak maksud tadi ya, jadi drop down atau apa agar mengurangi kesalahan. Nah, jadi memang itu tidak bisa, atau saya share screen, saya coba lihatkan menunya ada atau tidak gitu ya. Saya coba share screen. Di custom link. Nah, memang tidak ada untuk merubahnya Bapak Ibu ya.
Nah, jadi ini memang sudah terkunci, tidak ada untuk mengganti ini. Jadi, ini yang mau dirubah atau ininya jenisnya jadi drop down atau apa. Kalau di Google Form misalnya kan bisa kita pilih, misalnya ini jadi apa gitu ya, namanya, jenis soalnya jadi drop down atau checkbox atau apa. Kalau yang ini nggak bisa. Jadi mungkin alternatifnya gini, Bapak, jadi di soalnya saja. Di soalnya kita berikan nama, kita berikan kotak untuk mengisi nama, kelas, mata pelajarannya. Nah, kalau di lembar kerjanya, yang kita buat di Word-nya, kita berikan ruang untuk mengisi nama, kelas, dan mata pelajarannya itu bisa kita berikan ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi kan itu nanti terkoreksi juga gitu kan. Nah, jadi itu serba salah sih sebenarnya kalau itu. Nah, jadi memang kalau di sini nggak bisa dirubah. Nah, jadi seperti itu jawabannya Pak Muhdia. Bagaimana Pak Ya, Muhdia? baik. Apakah Ya, baik. Mungkin ada tanggapan dari Bapak? Ya Pak, terima kasih Pak. Memang nggak bisa disetup ya nggak apa-apa. ya? Ya, ya. Oke, terima kasih Bapak. Iya. Oke, silakan Bapak Ibu kalau ingin bertanya bisa raise hand atau bisa menulis di chat. Nanti kita akan bacakan ya pertanyaan dari Bapak Ibu. Nah, ini ada pertanyaannya. Ada contoh link Excel apa bisa ditampilkan Pak Nanang? Atau link apa hasil rekapnya ada tidak? Oh, yang tadi Pak ya? Yang tadi ya, ya. Muncul Pak ya? Ya, mungkin bisa ditampilkan. Sebentar, saya lihat download-nya. Tadi karena baru satu siswa, nggak masalah sih. Saya coba share. Apa sudah muncul, Pak? Oke, jadi di Excel-nya seperti ini ya, Bapak, ya. Yang kita download hasil nilainya yang kita ekspor ke Excel atau file CSV-nya tampilannya seperti ini. Jadi cuma ada 2 kolom. Nama, page 1. Karena tadi kita lembar kerjanya cuma 1 di worksheet tadi. Jadi kalau lembar kerjanya ada 5, berarti nanti ada 5. Page 1, page 2, page 3, page 4, page 5. Nah, jadi tampilan worksheet-nya seperti ini. Ke bawah nanti isi nama, yang ke samping jumlah lembar kerja yang kita buat buku kerjanya tadi. Nah, seperti itu tampilan di Excel-nya. Ini kalau seperti ini kan nanti tinggal kita olah saja. Kita buatkan nilai rata-rata atau yang seperti apalah kita analisis. Demikian Pak tampilan di Excel-nya. Oke, jadi Excel-nya bisa dikatakan sederhana ya Pak ya, hanya nilai akhir ya begitu ya Pak ya? Ya. Atau nilai per item? Nilai akhir Pak per nilai akhir ya. Per lembar kerjanya. Untuk rinciannya berarti kita harus buka live worksheet-nya siswa masing-masing ya Pak ya untuk ya betul tahu jawabannya ya. Tapi memang itu tadi lah. Jadi memang manfaatnya di sini live worksheet memang untuk lembar kerja gitu ya agar siswa itu bekerja ya. Nanti mungkin untuk alat evaluasinya bisa menggunakan yang lain gitu. Nah, silakan Bapak Ibu bisa bertanya. Kalau ini mungkin ada yang bertanya juga dari Pak Yudit ini. Apakah bisa mungkin ditambah gambar gabungan, misalkan gambar bahasa isyarat. Mungkin dari itu ini Bapak dari mengajar di SLB gitu. Apakah bisa tambahkan bahasa isyarat? Saya sendiri juga kurang tahu sih bahasa isyarat itu bentuknya atau gambarnya atau seperti apa. Ini juga saya agak bingung nih Pak. Saya mau tanya layout hewannya ditambahkan gambar bisa atau enggak? Misalnya 2 gambar gabungan. Ini saya agak kurang paham nih Pak dengan pertanyaannya, tapi mungkin ya intinya kalau menambahkan gambar ya bisa saja ya Pak ya gitu ya. Bisa.
menambahkan gambar. Mungkin kalau ingin menambahkan gambar yang sifatnya menyesuaikan dengan siswanya atau mungkin gambar yang lain bisa ya. Tapi kalau yang ini ya kita kurang memahami sih kalau yang bahasa isyarat. Mungkin Bapak Ibu bisa menyesuaikan saja dengan sekolah masing-masing ya. Mungkin bisa dicoba. Nanti kalau ada kesulitan mungkin bisa WA Pak Nanan. Ya, intinya ya dari Bu Santi ini memang semangat beberapa hari ini Bu Santi, salut saya. Intinya kita harus banyak explore agar bisa paham. Ya, betul Ibu. Jadi bahkan Pak Nanak sendiri kemarin juga mengakui gitu ya, ketika ada sesuatu pertanyaan baru tahu, oh ini belum saya coba gitu ya. Memang ilmu itu luas, kita nggak boleh berhenti sampai di sini ya, sampai di sini. Bahkan siapapun itu ya tetap harus belajar gitu ya. Nah, silakan Bapak Ibu, masih cukup banyak waktunya. Ya mungkin tadi belum terinfokan dengan masih banyak Bapak Ibu yang belum terinfokan. Untuk malam ini kita hanya membahas Levoxit ya. Kami selaku panitia dan penyelenggara dari kegiatan Guru Inovatif Indonesia dengan materi media interaktif yang pertama ini, kami mohon maaf dan memohon doa kepada Bapak Ibu semua karena narasumber yang kedua yaitu Bapak Haris Faisal MPD, beliau terpapar COVID-19 ya. Mulai tadi malam itu kayaknya sepertinya sudah agak pusing gitu, jadi hari ini dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut sehingga tidak bisa menyampaikan materi untuk malam ini. Jadi kami mohon maaf dan mohon doa kepada beliau gitu ya. Nah, jadi nanti kita akan fokus di Levoxit dulu. Nanti ketika beliau sudah sehat, nanti bisa membantu Bapak Ibu menjawab pertanyaan di grup WA kembali gitu ya. Nah, silakan Bapak Ibu kalau ingin bertanya, silakan bisa tulis di kolom chat ya. Atau bertanya secara langsung. Mungkin ini kita tunggu aja. Ini Pak, sepertinya ada kendala di beberapa Bapak Ibu guru tadi waktu mengerjakan Levoxit. Katanya listening, speaking-nya sama drag and drop ada yang nggak berfungsi gitu Pak. Nah, jadi menanggapi hal tersebut, kalau speaking itu memang kadang loadingnya agak lama Bapak Ibu. Setelah kita klik tombol mic-nya, kita bersuara, mungkin suara kita kurang keras atau suara kebisingannya itu lumayan tinggi, itu juga akan berpengaruh. Itu memang kita tunggu agak lama sedikit. Lalu soal speaking, listening tadi, kalau nggak berfungsi, saya kurang paham juga, tapi kalau yang kita praktekkan tadi, saya contohkan, Bapak Ibu yang lainnya juga mencontohkan, itu ada yang berfungsi, mungkin di device-nya atau saya kurang paham juga. Kalau untuk drag and drop, nah jadi Bapak Ibu saat memindahkan objeknya tadi, itu pindahnya di sebelah kiri pojok atas gitu ya. Nah, jadi kalau memindahkannya kemarin juga saya agak kesulitan kalau langsung dipindahkan ke tengah atau kemana itu agak kurang pas. Nah, jadi solusinya ukuran kotak yang kita buat kalau bisa ukurannya juga sama dengan objek yang akan kita pindahkan. Kalau lebih besar sedikit gitu ya. Nah, jadi agar tidak kesulitan dalam memindahkan drag and drop-nya siswa kita saat mengerjakan. Nah, mungkin solusinya seperti itu, Bapak Ibu yang terkendala dengan listening, speaking, atau juga speaking-nya terkendala mic kita sedang kita gunakan untuk Zoom atau yang lainnya itu kadang terkendala juga. Ya, ya memang seperti itu Pak Nanang. Jadi ketika kita menggunakan Zoom, maka secara otomatis Zoom dijadikan prioritas oleh sistem. Jadi ketika kita melakukan recording, bukan hanya untuk Levoxit, tapi untuk recording yang lain biasanya ditolak karena mikrofonnya hanya satu perangkat di dalam laptop gitu ya. Memang gitu Bapak Ibu. Jadi kalau ingin merekam atau itu ya Zoom-nya dimatikan dulu ya. Sebentar. Yang macet saya atau Pak Nanang?
Suara, Pak. Suara. Sepertinya saya nih Pak yang macet tadi Pak. Tadi sempat hilang semuanya. Udah kembali lancar lagi ya. Oke. Ini Iya, ada ya. pertanyaan lagi, Pak Danang, apakah dari worksheet yang sudah tersedia di live worksheet itu kan ada banyak live worksheet-worksheetnya yang sudah siap, apa bisa diedit itu, Pak? Atau tinggal pakai aja bisanya? Mungkin bisa ditampilkan. Kita lihat langsung saja di live worksheet-nya. Kita bisa menggunakan live worksheet yang sudah ada di live worksheet, apakah bisa diedit atau hanya membagikan gitu ya. Nah ini misalnya ada beberapa LKPD, kita pilih salah satu, nih kita cari yang agak mudah. Kita pilih salah satu, misalnya ini saja. Nah jadi seperti ini tampilannya Bapak Ibu ya. Jadi bisa juga kita tambahkan ke dalam buku kerja kita. Nih, jadi walaupun live worksheet punya orang, ini bisa kita tambahkan ke dalam buku kerja kita. Kalau untuk edit, nanti kita lihat apakah bisa. Download, embed, Google Classroom, share, add to my favorite. Nah, sepertinya kalau untuk mengedit, kita tidak diberikan akses ya, Bapak Ibu ya, untuk mengedit punya orang. Kalau tadi yang punya kita sendiri, di sini kan ada menu edit. Jadi kita di sini hanya membagikan live worksheet ini, kita masukkan ke buku kerja, atau kita download, atau kita bagikan, kita embed gitu ya. Jadi tidak bisa kita edit. Ini bagaimana ini bekerja. Nah, sepertinya tidak muncul juga ya untuk mengeditnya. Oh, bisa ternyata Pak. Bisa ternyata nih. Bisa. Oh, bisa diedit ternyata. Tapi kalau setelah diedit masuk ke mana, Pak? Berarti masuk ke akun kita atau bagaimana? Coba kita edit. Saya juga nih belum explore sampai sini sih. Bisa nggak ya misalnya kita edit ya? Misalnya kita jawab. Iya. Kita ganti. Oh, tapi ke sini tidak ada bacaan untuk menyimpannya nih, Pak. Sepertinya memang nggak bisa diedit sih, Pak. Kita hanya bisa melihat apa kunci jawaban atau tombol-tombol atau kode-kode yang dimasukkan. Kalau kita klik lagi, nah ini balik lagi ke seperti semula. Berarti kita tidak diberikan akses untuk mengeditnya. Kita hanya untuk membagikan saja. Oke. Berarti kalau kita pakai ini, kita hanya bisa bagikan linknya ya, Pak ya, link untuk Ya, atau siswa. dimasukkan ke buku kerja tadi bisa juga. Berarti tapi tetap bisa kita gunakan untuk siswa, untuk nilainya tetap masuk bagaimana ya, Pak ya? Kalau kita bagikan, misalkan pakai worksheet-nya orang lain. Sebentar. Ya, kita tunggu sebentar Bapak Ibu, sepertinya masih sedikit gangguan. Ya. Mungkin sambil ya ini gangguan dari Pak Nanang ya. Dari jaringan di tempat beliau, kita tunggu ya. Silakan Bapak Ibu sambil menunggu Pak Nanang, kita bisa tulis dulu pertanyaan yang ada gitu ya, silakan bisa tulis di kolom chat ya sambil menunggu. Nah, ini ada beberapa informasi mungkin ya. Sambil menunggu Pak Nanang kembali online. Nah, ini mungkin yang belum daftar nih ada webinar gratis ya. Ini ada gratis kalau yang ini webinarnya di awal bulan depan ya, masih awal kita kan Ramadan nanti kemungkinan kita off dulu untuk kegiatan kelas virtual. Jadi ini awal sebelum bulan Ramadan ada 1 kali webinar gratis ya, silakan bisa registrasi daftar nanti ya. Materinya adalah asesmen kompetensi minimum AKM dan bagaimana penerapannya dalam satuan pendidikan. Narasumbernya Bapak Dr. Holong Saurna Baban, beliau merupakan staf pengajar di Trisakti ya.
dan juga di Politeknik Gunakarya, dan juga merupakan pakar evaluasi kebijakan. Ya, materinya ada 3, yaitu asesmen literasi membaca, asesmen literasi numerasi, dan AKM. Nah, ini silakan, ini juga merupakan kegiatan kami, benar gratis, ya silakan bisa ikuti ini, nanti link akan kami bagikan ya, mungkin nanti atau besok pagi akan kami bagikan, untuk silakan Bapak Ibu untuk mengisinya ya, untuk mengikuti kegiatan tersebut gitu jika berminat. Nah, sambil menunggu Pak Nanang untuk online kembali, sebentar saya cek kembali. Oh, ini sudah online beliaunya. Sepertinya masih ganti perangkat. Maaf Pak, saya HP aja. Iya, enggak apa-apa. Agak berat nih tadi Pak, jaringannya habis itu. Iya. Nah, ini mungkin tinggal beberapa pertanyaan lisan aja ya. Apakah dalam bentuk gambar bisa nggak Pak Nanang? Soal dalam bentuk gambar ada nggak siswa upload atau siswa menggambar, ada tidak? Oh, jadi maksudnya soalnya dalam bentuk gambar gitu ya, siswa mengerjakannya. Siswanya Kalau menggambar. dari soal-soal yang ada di situ, kayaknya nggak ada Pak. Jadi tidak ada siswa mengupload gambar atau menggambar langsung kayak Jamboard atau apa gitu, tidak ada. Iya, oke, gitu Bapak Ibu ya. Jadi yang ada ya, yang kemarin itu ya, mulai dari pilihan ganda sampai dengan mencari kata ya, word search gitu ya. Nah, silakan Bapak Ibu, mungkin ada 1-2 atau pertanyaan lagi sebelum ya malam ini. Ya, ini dari Pak Bayu. Jika menggunakan skor standar dari live worksheet, bagaimana jika diadaptasi di penilaian di sekolah, mungkin ya, maksudnya ini. Live worksheet apakah harus 10 Pak Nanang? Maksimalnya per 10 atau bisa 100? Hanya 10 Pak. Kalau lihat kita cek di penilaian tadi, memang nilainya hanya skor 10 gitu, enggak 100. Jadi kalau memang ya? Kita mau kita olah ya kita rubah lagi gitu Pak. Tadi kan ada file Excel-nya, tinggal kita kalikan 10 aja semuanya di Excel-nya kalau mau cepat gitu ya. Atau manual, kalau tadi siswanya nggak pakai akun kan manual tadi. Nah, jadi memang kayak gitu Pak, kalau mau diubah ke penilaian berarti 100. Ya, begitu ya Bapak Ibu. Jadi skalanya memang tidak bisa diubah, jadi skala maksimal 10 ya, 0 sampai 10. Sehingga apabila ingin jadi 100 bisa disesuaikan aja, atau mungkin ganti skala yang lain tinggal bisa diolah sendiri di Excel ya. Jadi memang belum ada pengaturan mengolah data di atau mengatur data di live worksheet-nya. Nah, silakan. Mungkin 1 atau 2 pertanyaan lagi. Ya, kalau tidak ada, mungkin ya mohon maaf sekali lagi, kami mohon maaf, mungkin kita tidak sampai jam 9 malam mungkin ya, mungkin tinggal maksimal jam 20.30 lah, karena memang pemateri yang satunya belum tidak bisa hadir untuk malam ini. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Mutrofin, maaf Pak Nanang, bisakah nilai di live worksheet itu per KD? Ya, atau mungkin dibagi beberapa bagian gitu ya. Mungkin triknya, tipsnya bagaimana Pak Nanang? Oke, jadi kalau di SD memang dia per KD, memang itu banyak sekali pertanyaan di YouTube saya juga itu ada, kalau Google Form, dengan per KD bisa atau enggak gitu ya. Kalau di live worksheet, kalau dalam 1 lembar kerja, itu nggak bisa ya. Jadi solusinya, kita membuat soalnya KD-nya itu dalam KD 1 misalnya, 1 lembar kerja. KD lainnya dalam lembar kerja yang lainnya. Nanti itu kita masukkan ke dalam buku kerja. Jadi dalam 1 buku kerja, ada banyak lembar kerja dan terdiri dari masing-masing KD. Nah, nanti kalau di situ kan bisa kita olah nilainya. KD 1 berarti lembar kerja 1, KD 2 misalnya lembar kerja 2. Nah, mungkin solusinya sih seperti itu, Pak. Tapi itu tetap masing-masing lembar kerja basisnya nilainya 10 juga gitu ya, nggak bisa
nanti nilainya sendiri-sendiri gitu. Nah, jadi seperti itulah solusinya, Pak. Iya, ya, oke, ya bisa dipahami. Jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi memang kalau ingin per KD ya LKS-nya dibuat 1 KD gitu ya, Pak Nanang ya. Ya, Iya, berikutnya Pak Nanang, apakah ada ketentuan resolusi image yang akan diupload di live worksheet? Ya, mungkin apa resolusinya ada nggak? Atau hanya kemarin yang 5 MB aja, nggak ada minimal maksimum resolusi? Oke, memang untuk yang diupload ke sini kan filenya file PDF atau file gambar. Yang penting ini ukurannya tadi, Pak, maksimal 5 MB sih. Kalau untuk resolusi seperti yang tidak, kan dia mengikuti rasionya saja sih. Jadi Ya, ukuran filenya saja sih yang bermasalah di sini. Yang penting tidak lebih dari 5 MB, itu pasti bisa masuk. ya gitu ya. Jadi mungkin kelebihannya itu juga ya Pak Nanang ya, karena kita uploadnya kecil, maka siswa pun downloadnya juga maksimal 5 MB ya, kisaran itu Iya, lah ya. betul. Jadi Ya. dirasa memang nggak berat karena sekali download siswa juga hanya 5 MB gitu. Bahkan mereka main Instagram, main Facebook itu sekali main bisa Lebih. 50-100 MB itu dengan cepat sekali nyedotnya gitu ya. Kita ini download 1 soal hanya 1 LKS mungkin 5 MB. Nah itu salah satu kelebihannya. Ya silakan kalau ada ingin ditanyakan lagi. Ya kalau nggak ada, oh ini satu lagi. Nah, apakah bisa Pak? Bagaimana caranya memprotek template kita di live worksheet agar bisa dibagikan tanpa diedit? Sepertinya tadi tidak bisa diedit ya Pak Nanang? Ya, tidak bisa, Pak. Tadi sudah kita coba edit, kita kembali lagi, balik lagi. Itu kita hanya bisa melihat kode-kodenya saja gitu, Pak. Nah, jadi Oh, kalau iya. untuk mengeditnya itu tidak bisa. Jadi Bapak Ibu kalau habis buat, disimpan, di-share, itu nggak masalah. Itu tidak akan bisa diedit. Jadi orang lain hanya bisa menggunakan saja, nggak bisa ngeditnya. Jadi tetap aman. Ya sekalipun diklik munculnya ya kode jawaban ya Pak ya. Ya, kode jawaban tadi. Iya, iya. Ya ini ya tanya apakah bisa dibuka anak pada saat kita kirim ke classroom? Ya ditempel di classroom ya bisa ya Pak Nanang ya, kan tinggal tempel Ya. aja sih ya. Bisa. Tadi sudah kita tambahkan juga. Tadi Ya, kan ada menu untuk membagikan ke classroom. Jadi yang ke classroom bentuknya sebagai link. Nah, jadi linknya yang masuk ke classroom. Jadi kalau misalnya nggak dari tombol itu, kita copy saja linknya, kita masuk manual ke classroom, kita buatkan tugas dalam bentuk link juga bisa. Nah ini ada pertanyaan lagi untuk fitur how was it made. Apakah ini untuk edit? Ini sepertinya kan dari namanya how was it made ya, berarti bagaimana cara membuatnya? Berarti lihat apa ya? Yang kita lihat tadi Pak, Ya. kan tadi kita how was it made, bagaimana ini dibuat gitu kan? Ternyata itu tidak untuk mengedit, kita hanya melihat jenis soal yang dibuat oleh guru ini tadi, jenis soal apa gitu ya, kunci jawabannya apa. Nah, jadi fungsinya itu untuk itu, bukan untuk mengedit, hanya untuk melihat jenis soal dan kunci jawabannya yang di live worksheet yang dibuat oleh guru lain yang akan kita gunakan. Iya, ya. Mungkin maksudnya dikunci oleh live worksheet biar nggak kacau ya. Artinya kalau ada yang nakal kan diedit-edit terus sama orang gitu. Iya. Ya biar berkreasi sendiri. Ya. Oke, saya rasa untuk malam ini kita cukupkan Bapak Ibu ya, terkunci otomatis. Untuk itu saya rasa kita cukupkan ya, jam 20.30 ini kita cukupkan. Sekali lagi kami mohon maaf atas kekurangan malam ini ya. Kita bersama semoga Pak Haris semoga sehat kembali dan bisa aktif mungkin menjawab di grup WA kembali ya. Nanti kalau sudah sehat bisa Bapak Ibu bisa tanya jawab kembali di grup WA dengan Bapak Haris Faisal ya. Terima kasih Pak Nanang, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir malam hari ini gitu ya. Saya yakin Bapak Ibu punya semangat untuk membuat live worksheet ini karena kita bisa menyiapkan live worksheet dari bentuk PDF, bentuk gambar dulu, atau
dari buku yang sudah ada, difoto, di-scan, di-upload, ditempel-tempel kodenya juga bisa. Jadi saya rasa sangat bermanfaat sekali ya. Untuk challenge sudah ditampilkan di-upload Pak Suhardi di grup, yaitu tadi link dari live worksheet dari Bapak Ibu, bisa LKS atau soal online-nya, tinggal di-upload pada Google Form yang kami siapkan gitu ya. Nanti hadiahnya mungkin nggak besar ya Bapak Ibu, jadi hanya akun Canva Pro yang dapat digunakan selama 1 tahun untuk 10 orang pemenang ya, 10 orang pemenang yang nanti dipilih oleh Pak Nanang ya. Nah, akun Canva Pro itu dapat Bapak Ibu gunakan untuk membantu mendesain. Ya sebenarnya akun Canva itu nggak usah pro juga kita bisa menggunakan. Tetapi menurut infonya kan yang tidak pro itu template-nya berapa ya, lupa. Ya, kalau sudah pro itu 4 kali lebih banyak dan terbuka semua gitu. Jadi pilihan gambarnya semua bisa dapat dibuka gitu. Jadi itu kelebihannya Canva Pro. Silakan nanti kalau terpilih menjadi 10 besar nanti akan mendapatkan akun tersebut gitu ya. Mungkin itu. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Nanang. Kita masih ada untuk Zoom, kita sudah cukupkan untuk malam ini. Besok tidak ada kegiatan Zoom lagi, jadi besok lebih fokus Bapak Ibu bertanya di grup WA. Kalau ada kesulitan, Pak Nanang juga nanti akan menjawab kalau ada yang perlu ditanyakan di grup. Ya, usah malu-malu ya. Kita jumpa lagi kalau ada di kegiatan-kegiatan berikutnya yang ikut kegiatan paket. Kita jumpa lagi di hari Sabtu untuk membahas bagaimana cara membuat artikel penelitian tindakan kelas, penelitian tindakan sekolah, dan juga penelitian studi kasus gitu ya. Oke, terima kasih untuk malam ini. Bisa saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Inovatif Indonesia.